Salam saudara, warga kerajaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam program kali ini. Dan sharing firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Hidup Tidak Sama Dengan Roda Yang Berputar. Di dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang dimaksudkan adalah karakter Tuhan itu ada di dalam diri kita, saudara. Karakter ilahi ditanamkan, dimasukkan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering mendengar istilah yang mengatakan bahwa karunia Tuhan, talenta yang sudah diberikan kepada kita, itu yang membawa kita naik, itu yang mempromosikan kita. Sedangkan yang bisa menjaga kita untuk tetap berada di atas, itu adalah karakter kita, saudara. Dan pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Ulangan yang ke-28 ayatnya yang ke-13 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jika kamu mendengarkan dan menaati perintah-perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Ia akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Kamu akan selalu berada di atas, tidak pernah di bawah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor, bahwa kita selalu berada di atas dan tidak pernah di bawah, saudara. Tidak seperti peribahasa yang ada di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Peribahasa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang baru kita baca, bahwa Tuhan menjanjikan kita selalu berada di atas dan tidak akan pernah di bawah. Tuhan yang akan selalu menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tetapi ayat firman Tuhan itu didahului dengan kata-kata, jika kamu mendengarkan dan menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi semuanya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita taat, ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, saudara. Untuk taat kadang-kadang butuh perjuangan. Taat itu mudah dikatakan tetapi susah untuk dilakukan, saudara. Oleh karena itu, biarlah kita terus belajar melakukan meskipun berat. Meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita, saudara. Tetapi kalau itu sudah menjadi firman Tuhan, mari kita belajar mentaatinya. Belajar untuk mematuhi setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita tidak membantah atau melawan keputusan pemimpin kita. Di dalam Roma 13 ayatnya yang pertama dan yang kedua mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita tidak diajarkan untuk menjadi pemberontak, saudara. Kita diajarkan untuk taat, untuk mematuhi setiap apa yang menjadi keputusan pemerintah yang ada di atas kita. Tentunya sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pada saat kita menerima instruksi, pada saat kita menerima perintah dan kita tidak jelas mendengarkan, kita tidak benar-benar memahaminya, kita boleh bertanya, saudara. Yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita boleh bertanya, saudara. Tetapi tidak memberontak, tetapi tidak untuk membantahnya. Kita diajar untuk senantiasa taat. Jangan sampai seperti Miriam dan Harun pada saat mereka memberontak kepada Musa. Harun dan Miriam yang menjadi kakak dari Musa, pada mulanya mereka bisa taat melakukan apa yang dikatakan Musa adiknya. Tetapi pada saat itu Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Pada saat mereka mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Musa, semuanya berjalan dengan baik-baik saja, saudara. Tetapi pada saat mereka mulai memberontak, Miriam dan Harun memberontak, Musa pada saat itu tidak melakukan apa-apa, saudara. Dan yang menjadi bahayanya adalah Tuhan yang melakukan apa-apa.
Tuhan yang marah. Pada saat itu Musa, Harun, dan Miriam dipanggil untuk datang di depan kemah pertemuan, dan Tuhan sendiri yang menghakimi mereka. Singkat cerita, sama-sama kita mengetahui pada saat itu Miriam menjadi kusta, dan oleh doa yang disampaikan oleh Musa, akhirnya Miriam menjadi tahir kembali setelah beberapa waktu lamanya. Semua pemimpin yang baik berasal dari anak buah yang baik, saudara. Jika kita tidak bisa menjadi anak buah yang baik, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bahwa suatu saat kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu pasti berasal dari anak buah yang baik. Kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita ketika kita juga belajar menjadi anak yang baik kepada orang tua kita, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Taat kepada pemimpin dan otoritas kita selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sepanjang tidak menyalahin firman Tuhan, apapun yang disampaikan oleh pemimpin kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan pikiran kita, kita harus melaksanakannya, saudara. Karena kita belajar bahwa di dalam ketaatan itu ada pembentukan. Di dalam ketaatan itu ada proses. Di dalam ketaatan itu yang akan membuat kita semakin kuat. Di dalam ketaatan, saudara, itu yang akan memproses kehidupan kita menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kita belajar taat, saudara, karena sebenarnya adalah orang yang taat itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan egonya sendiri dan tidak menuruti hawa nafsunya, keinginannya terus. Jadi jangan salah, saudara, bahwa orang yang taat adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah, karena dia telah berhasil mengalahkan egonya. Mau menundukkan diri, mau menundukkan kehendaknya dan nurut kepada pemimpin yang berada di atasnya, saudara. Itu adalah karakter yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah karakter ilahi yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus pun taat sampai akhir, taat sampai di atas kayu salib, mati untuk kita semua, saudara. Tuhan Yesus mau taat, menundukkan diri, menjalankan tugasnya dengan baik, sekalipun kita tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menolak itu semua, untuk menghindari kayu salib. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya, saudara. Tetapi kita belajar Tuhan tidak melakukan itu semua, dan Tuhan Yesus memilih untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, dan pada saat siapapun juga yang percaya kepadanya, mereka akan diberikan kemenangan, mereka akan diselamatkan, saudara. Jadi pada hari ini, mari kita belajar taat, mari kita belajar untuk kita menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas kita, kepada firman Tuhan, kepada setiap pemimpin yang telah ditetapkan Allah di atas kita. Karena itu akan terus membawa kita naik dan tidak akan pernah turun. Karena itu yang akan terus menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan Yesus memberkati.